Oh, Nah, jadi buat Spido dia itu kan pertama karena faktor predisposisi. volumenya tolong digedein lagi. Terus faktor predisposisi itu contohnya kayak misalnya genetik, lingkungan, terus penggunaan zat dan lain-lain. Dia itu nanti menyebabkan gangguan perkembangan di otaknya. Nah, karena gangguan perkembangan ini nanti dia itu menyebabkan disregulasi neurotransmitter. Terus dia itu akan merusak si apa sih ini namanya, neurotransmitter ya? Iya, Dia neurotransmitter. mengacaukan inilah. Yang pertama itu kan ada dopamin. Nah, si dopamin ini nih dia dipengaruhi sama GABA sama glutamat. Iya. Nah, berarti kita bahasnya dari sini dulu ya, teman-teman. Nah, di glutamat ini dia tuh sama otak dianggapnya itu sama gimana sih? Sama otak itu dianggapnya itu kurang aktif. Terus akibatnya terjadilah penurunan si Coba. aktivitas penurunan GABA. Terus abis itu dia juga memicu Beneran ini karena dia tuh harusnya kerjanya menghambat pelepasan dopamin, tapi karena dia menurun kan, akhirnya kan dia nggak ada remnya nih si dopamin. Lost doll tuh ini kan lost doll. Nah, terus akhirnya terjadilah over aktivasi dopamin di jalur mesolimbik dan juga penurunan di mesokortikal sebagai apa namanya, kompensasi, sebagai bentuk kompensasi. Nah, terus berarti ini artinya si glutamat ini tuh mempengaruhi dua neurotransmitter. Yang satu bikin kelebihan, yang satu dibikin turun. iya Gitu. oke. Nah, terus abis itu kalau misalkan si GABA ini dia tuh kalau misalkan GABA-nya turun nanti menyebabkan kalau dia itu dikendaliinnya sama si glutamat sama serotonin, guys. Kok bisa serotonin? Nggak tahu kan di sini kan kacau ini ya. Terus dia tuh jadi turun. Jadi bukan cuma glutamat doang penyebabnya, tapi si serotonin juga. Karena serotonin ini meningkat banget, jadi udah dia turun. Itulah maksudnya dia tuh cuma efek dari sini doang nih. Nanti Pertama, glutamat kenapa bisa turun? Kita dulu nanya loh, ini kan faktor predisposisi ya. Kalau misalkan karena genetik, karena lingkungan, kalau karena diri dia sendiri punya pemikiran, stres, itu stres masuk sini. Kan ini kayak dia ibunya meninggal, bisa masuk faktor predisposisi gitu. mana ya tadi? Tunggu ya. Jauh banget. Kayaknya lupa aja nggak sih anak ini adem. Karena apa tadi, Mek? Glutamat kenapa turun? Itu yang tadi, yang stres itu, ini faktor predisposisinya bisa karena stres juga. Bisa nggak sih trauma? Trauma. Tapi kan ini di kasus stres ceritanya dia. Ya berarti dia ada trauma nggak? Oh, maksudnya trauma batin. Iya. Oh iya, Ada kan? ada. Bisa. Gua kira trauma. Dari lingkungan berarti. Oke. Enggak ya? Bisa Dari- jadi ya, iya kan bisa dari jadi, lingkungan terus akhirnya ke diri dia sendiri. Hmm. Ya kan? Terus abis itu kalau si GABA ini pokoknya dia itu menyebabkan ini gangguan persepsi sama gangguan pikiran. Abis itu kalau misalkan serotonin itu dia menghambat pelepasan dopamin di mesokortikal, makanya nanti dia tambah memperburuk gejala ini. Nah, Serotonin itu menghambat. ini pelepasan dopamin di mesokortikal, maka mungkin makin turun kali karena itu kali ya. Ini tidak tahu. Berarti nggak gini. Ini kan mesolimbik itu naik. Akhirnya dia coba kebanyakan kompensasinya dari dua. Satu di mesokortikal dia diturunin. Kedua, serotonin dibikin naik untuk menurunin dopamin. Jadi dua hal ngebantuin mesolimbik, kebayang nggak? Oh, Ya anjir ini naik nih, gimana ya caranya? Ya udah 2 jalur, ayo ke
kortikal, turun depannya nih. Kedua yang ngebantu ini serotonin dinaikin, biar dopaminnya turun, gitu. Ya nggak? Ini kan bikin ini turun kan, serotonin? Iya. Iya, berarti kompensasi juga. Serotonin berarti kompensasi dari sini dong. Ya, iya kan? Oke. Dah, udah kan? Udah. Terus itu sekarang ke dopaminnya, fokusnya ya guys. Di sini dopamin itu ada 2 jalur, mesokortikal sama kortikal. Nah, mesokortikal sama mesolimbik. Nah, kalau di mesolimbik itu dia terjadi peningkatan dopamin karena tadi kan dipengaruhi sama glutamat sama GABA.